Ya, selamat datang kembali di channel YouTube KH Project. Kali ini saya ingin membahas tentang membuat sebuah form baru. Form barunya itu ialah Gframe untuk login akses user. Jadi login akses itu ada dua. Contohnya di sini saya membuat login akses untuk mother dan satu lagi login akses untuk pegawainya. Jadi saya membuat program tentang baby daycare atau tempat penitipan bayi. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita let's go to code program. Pertama-tama itu adalah kalian harus membuat Gframe baru. Nah, Gframe-nya itu kurang lebih kayak gini. Apabila kalian sudah jadi, desain Gframe-nya akan seperti ini. Atau ada yang lebih menarik dari saya, bisa saja semenarik mungkin. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, bisa apa saja. Contohnya program yang kita akan code itu kayak gini. Apabila dia usernya Nisa satu passwordnya bla 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 bla, dan ini menu tombol untuk loginnya. Apabila dia benar, dia loginnya successful. Nah, menu kembalinya lagi di sini dan menu close. Nah, apabila passwordnya atau username-nya salah, maka dia nggak bisa. Username or password wrong, please try again. Dia bakal ngelooping lagi dan mengosongkan field yang ada pada JText field ini, JText field username dan password. Maka dari itu kita buat code programnya supaya bisa login atau bisa dapat akses usernya. Pertama, kalian buat program kayak gini, desain kayak gini kurang lebih atau enggak lebih bagus dari saya. Yang kedua, klik pada menu button loginnya. Kalau saya button loginnya itu gambar, klik yang ini, dan next ini klik kanan, even mouse press. Habis di mouse press, nah di sini adalah saya menggunakan metode untuk memanggil atau memanggil datanya. Saya memakai metode to menu. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk apabila terjadi error gampang di solve ya, jadi nggak berantakan gitu. Nah, kita lari ke to menu method. Di sini kita membuat programnya. Pertama itu kalian membuat metode baru untuk tujuannya biar rapi saja. Habis itu metode saya namanya to menu. Habis itu kita ketikkan try. Habis itu panggil kelas, kita panggil drivernya ini adalah kelas SQL connectionnya. Nah, apabila kalian belum mengkonfigurasi atau membuat membuat program SQL connectionnya, maka alangkah lebih baiknya membuat SQL connectionnya. Kalau saya tidak membuat kelas baru untuk SQL connectionnya, saya membuatnya pada kode di kelas ini tapi di bagian atasnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama itu kalian harus mengimport Java SQL-nya terlebih dahulu. Apabila sudah, kalian buat variabel untuk mendefinisikan si prepare statement ini. Prepare statement ini untuk menampung data query yang sudah kalian taruh di dalam variabel nanti. Nah, setelah itu membuat variable connection untuk merelasikan antara database dengan program, dan yang ketiga adalah untuk mengeksekusi query yang ada di prepare statement ini atau di statement yang sudah kita buat di dalam variabelnya. Nah, selanjutnya kalian tambahkan atau buat code program di bawah konstruktor, di bawah kelas konstruktor, method konstruktor bukan kelas. Nah, variabelnya itu yang pertama adalah string driver untuk manggil driver si SQL servernya, yaitu ini kayak di pembelajaran sebelumnya. Yang kedua adalah ini untuk yang kedua adalah URL untuk memanggil database-nya dan memanggil server name-nya dan memanggil database-nya. Dan yang ketiga dan empat adalah untuk memanggil user server name yang ada di SQL-nya, yaitu SA, dan passwordnya ini. Setelah itu, apabila sudah selesai dengan benar mendeklarasi sebuah variabel untuk menampung data atau
menyelaraskan data si driver, URL, dan username dan password. Langkah selanjutnya adalah membuat programnya di method yang tadi, to menu. Let's go. Nah, pertama itu kalian harus membuat code program itu kelas titik for name for untuk nampung data atau nampung variabel yang ada yang bernama driver, yaitu driver itu yang tadi yang com itu loh. Nah, habis itu kalau sudah kalian deklarasikan variabel yang tadi yang sudah dibuat itu connection tadi ya, kalau nggak salah connection. Nah ya connection con ini. Nah habis itu ini saya udah mau variabelnya ada con. Kalau kalian terserah bebas, tapi kalau untuk biar lebih simpelnya ada con. Habis itu panggil driver manajernya ini untuk nampung untuk menyelaraskan URL-nya itu yang tadi server name sama database-nya dan username dan password dari si server SQL servernya itu. Langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel untuk memanggil data table dari database yang kita sudah buat. Nah, memanggil datanya adalah gampang sekali, deklarasi variabelnya sebagai string. Habis itu seperti sintaks sebelumnya. Ya, kita lanjut kembali memanggil datanya itu dengan cara menampung ke dalam variabel yang namanya SQL. Nah, isi variabel yang data yang mau ditampung ke dalam variabel adalah select bintang from parent where username and kata sandi. Ini maksudnya apa? Ini adalah select bintang from ini adalah memanggil kolom atau value yang kolom bukan value tapi kolom yang ada pada table parent yang mana yang dipanggilnya itu lebih spesifik, yaitu kolom yang namanya username dan yang namanya kata sandi. Nah, untuk ini adalah perintah dasar dari SQL Server untuk memanggil query atau memanggil value yang ada dalam table itu sendiri, table yang mau ditampilkan hasil outputnya atau query-nya atau datanya. Nah, apabila sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah membuat variabel untuk menampung data yang ada pada di txt user .get text. Ini adalah variabel yang dari si code program kita atau Java NetBeans kita yang ada di JFrame. Untuk menyelaraskannya itu ya kita convert dulu dengan get text. Jadi ngambil data dari code programnya dari JFrame ke dalam code program, kemudian dari code program ditampung dalam variabel. Itu caranya. Di yang password juga sama. Ini variabel yang ada di sini, variabelnya adalah sama nih, txt_pass. Kalau ini sesuai ya, txt user nih, txt user sama pass ditampung ke dalam variabel namanya username dan password. Nah, selanjutnya adalah yang saya bilang tadi, yang prepare statement. Prepare statement itu nampung data yang ada di dalam query ini. Nah, bukan nampung data, mencoba untuk mengeksekusi data atau mempersiapkan untuk dieksekusi si statement variable SQL ini. Makanya dia namanya prepare statement connection. Connectionnya itu ini dimasukin datanya ke dalam connection, panggil dulu connectionnya untuk memanggil server name serta database name-nya. Selanjutnya di dalamnya itu adalah memanggil query-nya atau memanggil perintah yang ada di SQL servernya. Itu saya memanggil perintah select. Bisa saja di SQL ini atau variable SQL ini insert, tapi di sini studi kasusnya adalah untuk memanggil data yang sudah ada pada SQL servernya, karena kita akan memanggil data login kan pada table yang namanya parent. Nah, apabila datanya sudah disimpan di dalam variable SQL, maka selanjutnya prosesnya adalah mengeksekusi si prepare statement menjadi set menjadi string, yang mana dalamnya itu adalah username dan password. Ini untuk mencocokkan antara data yang diinputkan user ketika formnya itu jalan, JFrame-nya jalan, dengan yang menyelaraskan dengan yang ada di database atau data-data yang sudah diinputkan sebelumnya untuk dicocokkan menjadi match gitu. Nah, apabila sudah ditampung datanya ini, yang dua ini, username, variable username yang tadi yang di atas, yang username ini,
Ini data yang diketikkan user, habis itu yang diketikkan password sama si user, ditampung datanya ke dalam prepare statement ini. Apabila ingin dieksekusi atau dijalankan, maka panggil variabel namanya RS ini adalah result set. Jadi untuk mengeksekusi statement yang sudah kita buat di dalam variabel namanya prepare statement itu dengan cara prepare statement mengexecute query yang sudah kita tampung datanya di prepare statement ini. Yang data pertama adalah SQL, data kedua adalah yang diketikkan user di formnya, habis itu dieksekusi dalam satuan variabel lagi adalah RS. Nah, selanjutnya adalah if RS next ini adalah apabila execute query-nya itu ketemu, maka loginnya sukses. Dan apabila nggak ketemu datanya di database itu, maka dia akan tampil datanya bernama username or password salah, itu coba lagi. Dan apabila yang salahnya itu adalah ketika kita manggil query-nya, maka yang jalan itu adalah catch, bukan si else-nya. Begitu kurang lebih untuk konfigurasi login menu untuk akses atau login si user. Nah, apabila si usernya itu tidak memiliki akun, maka bisa pencet di klik here to create account. Nah, ini manggil kelas dframe yang namanya itu adalah regis. Nama kelas dframe-nya adalah regis. Regis itu ada kan, ini dipanggil regisnya itu, habis itu ditampung dalam variabel namanya daftar, habis itu daftarnya itu ditampilkan. Daftar itu adalah variabel untuk menampung data si kelasnya ini. Jadi yang bakal ditampil itu adalah regis ini. Begitu kurang lebih untuk konfigurasi atau code program dari menu login di Java NetBeans. Mudah kan? Apabila mudah dan ingin membantu saya, mohon dipencet tombol subscribe, like kalau suka, kalau nggak suka di komen atau dislike, dan kalau emang suka di like and di share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari konfigurasi atau mengprogram sebuah menu login pada Java NetBeans. Bila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar yang ada di video ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan selamat bersenang-senang dalam memprogram. Thank you.